Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini gawat ini kalau ini terjadi begitu kan. PDIP adukan dua media ke Dewan Pers ya, minta pers tidak boleh jadi alat propaganda parpol. Ya, selama ini tidak ada yang yang memberikan undang-undang atau undang-undangnya terkait dengan itu begitu. Partai yang terafiliasi dengan media begitu tidak ada undang-undangnya. Tapi kenyataannya sekarang Partai Nasdem misalnya banyak yang terafiliasi kepada Metro TV, Kompas dan sebagainya, sama dengan Prindo begitu kan. Dia bahkan terafiliasi ke MMNC begitu kan. Dia karena punya Heritano begitu kan. Dalam artian kalau ingin dibebaskan semua, bagaimana dengan kanal-kanal YouTube yang hari ini begitu kan? Padahal ya di Hodari Podcast Rakyat sendiri ya jujur saja dia membaca berita ya, lalu kemudian memberikan komentar, memberikan narasi, lalu memberikan analisis. Maka channel Hodari Podcast Rakyat ini adalah sebagian dari jurnalistik juga dari media begitu kan, karena dia ngambil beritanya dari situ begitu kan. Ya kalau mau melaporkan jangan laporkan yang punya channel, tetapi laporkan YouTube-nya sana di Amerika begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu logikanya. Ini saya bacakan dulu ya. PDIP adukan dua media ke Dewan Pers, tetapi saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti apa. Seperti ini. Ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali lah ini. Suka menjilat ludah sendiri ini. Suksesi 2019 Metro TV sempat diberi gelar Metro TV dan ajakan massal tidak baca media Indonesia, tapi manajemen Metro dan media Indonesia santai aja. Kini saat dua media tersebut tidak dukung, kalian adukan. Kenapa tidak sekalian saja digeruduk seperti Radar Bogor biar puas kalian PDP. Kasihan ini nenek, dulu Jokowi 2 periode kemana aja ini. Tidak boleh jadi alat propaganda parpol kecuali PDIP. Ya mungkin kalau ingin ini ya partai sebenarnya membuat TV, membuat siaran sebagai pers begitu kan, biar terafiliasi juga. Siapapun pasti terafiliasi ke ini begitu. Partai Perindo setiap hari mendengarkan lagu-lagunya ya karena memang afiliasi ke partainya sendiri, tidak mungkin lah begitu kan terafiliasi itu. Sama dengan Partai Nasdem pasti terafiliasi ke ke Metro TV begitu kan. Metro TV juga terafiliasi kepada partainya begitu kan. Ini lucu, sampah pas masih dilawan medianya dipakai, pas sudah nggak dipakai dilaporin. Enak di zaman SBY demokrasi won the drag, nggak ada buzzer jadinya Indonesia adem ayam, pers bebas mengontrol kinerja pemerintah. Tinggal buat aja Red Bull TV isinya olahraga tukang tarung bebas. Juta tahun media jor-joran dukung partai dia dan pimpinan kader dia, giliran diambang garam protes. Sebenarnya gampang kok, media PDP tandingi aja beritanya Metro TV dengan media Indonesia. Kenapa baru sekarang mentang-mentang udah nggak temenan pendidikan politik apa? Ya tidak menjadi masalah begitu kan. Ya kalau ingin laporkan secara sehat begitu kan, secara undang-undang. Ya kalau memang tidak ada undang-undangnya yang mengatur itu, ngapain kita harus buang tenaga untuk melaporkan itu begitu. Maka kemudian ya sebagai jurnalistik ya kami juga sebagai jurnalistik begitu kan, ada etika juga sebenarnya begitu. Dan bahkan ya jangan sampai lalu kemudian ada delik aduan ini lalu kemudian ke polisi lapor-lapornya ya. Seperti ini langkah PDIP saya apresiasi sekali. Dia masih menanyakan ke Dewan Pers begitu kan. Tidak hanya langsung delik aduan langsung lapor ke polisi. Ya apa begini kan. Tidak ada aroma demokrasi sama sekali begitu. Cengeng lu, dulu Metro TV banyak sekali liput-liput berita hoax dan menguntungkan koalisi Jokowi dan PDP. Nggak ada lapor-lapor, giliran kena PDP jadi cengeng nih partai. Banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Ya ini saya hanya bacakan saja begitu. 99 media saat ini adalah brosur rezim, yang beda dianggap radikal. Ya begitulah. Tetapi langkah Ibu Mega, PDIP sendiri kalau dia mempertimbangkan ke media pers, saya apresiasi itu begitu. Tapi perlu diingat ketika ada delik aduan jangan langsung lapor ke polisi. Ini apa begitu kan? Tidak ada undang-undangnya di situ begitu. Tetapi perlu diingat yang perlu klarifikasi yaitu adalah media-media yang seperti kanal YouTube yang lainnya begitu, yang hanya memberitakan hoax begitu kan. Para buzzer-buzzer itu banyak sekali begitu.
Maka dari sini bagi kami pribadi adalah ya cukup saja ya buat aturan yang bagaimana caranya untuk mengatur pers itu begitu. Bahkan saya bacakan ini, Partai Demokrasi di Indonesia Perjuangan atau PDIP memutuskan mengadukan Media Indonesia dan Metro TV kepada Dewan Pers. Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat BPHR ya, DPP PDIP M. Nurdin mengatakan dewan redaksi dari dua media tersebut disinyalir rangkap jabatan dengan kepengurusan maupun anggota partai politik tertentu. Ya pasti terafiliasi ke situ ya, karena ini adalah satu orang begitu kan. Padahal kalau kita telusuri betul ya semuanya itu pasti melakukan hal itu begitu kan. Dan bahkan ya ini dia izin ya, kata dia izin media tersebut adalah media publik bukan media internasional partai. Oleh sebab itu Nurdin mengatakan politik pemberitaan mesti netral, tidak partisan ya. Dan bahkan ini padahal kata dia izin media tersebut adalah media publik bukan internal partai. Oleh sebab itu Nurdin mengatakan politik pemberitaan mesti netral, tidak partisipan dan mencerdaskan. Bahkan BBHAR DPP PDIP Perjuangan setelah melakukan pertimbangan yang mendalam dan mengundang para pakar pers akhirnya memutuskan untuk mengajukan aduan kepada Dewan Pers terhadap Media Indonesia dan Metro TV, kata Nurdin dalam keterangannya. Bahkan sementara itu ya, Sekretaris BPHR PDIP Yanuar P. Wasesa mengatakan pengaduan ini merupakan bagian dari pendidikan politik dan upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Dia menyebutkan PDIP sangat mendukung kebebasan pers. Tetapi ya kalau ingin dia berantas ya berantas semua begitu kan. Tetapi kalau ada undang-undangnya ya undang-undang semua begitu kan. Tidak hanya satu arah saja begitu kan. Tetapi kalau ini dibiarkan maka muncul ya seperti kanal-kanal YouTube yang lainnya begitu kan. Yang juga sama persis begitu kan, akan terafiliasi kepada partai tertentu. Bagaimana dengan itu begitu kan? Padahal ya belum ada aturan-aturan seperti itu begitu. Dan bahkan akibatnya pemberitaan media tersebut sering tidak berimbang, tidak mengindahkan etika jurnalistik dan mengabaikan tata pemberitaan yang baik. Kalau menurut saya, kalau tidak suka misalnya karena memang dia memberitakan partai lain ya tidak menjadi masalah begitu kan. Ya abaikan saja kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu. Selain itu, Yanuar menyebut BPHR PDIP mengusulkan Dewan Pers agar membuat kebijakan maupun regulasi ikhwal media massal yang terafiliasi dengan parpol. Salah satunya dengan pembentukan satuan tugas yang memantau pemberitaan demi menjaga independensi pemberitaan di ruang publik. Dan bahkan demokrasi akan sehat apabila pers independen, objektif dan mengedepankan etika jurnalistik. Dengan demikian, campur tangan pemilik media mereka vested interests dengan parpolnya bisa dihindarkan. Itulah salah satu tujuan gugatan yang kami lakukan. Ya bagus juga begitu kan usulan-usulan ini. Tapi di satu sisi kalau dia punya TV, punya media, maka afiliasinya tidak mungkin dong kita harus mempromosikan partai A, partai B begitu kan. Pasti afiliasi pertama kali yang paling utama adalah partainya sendiri begitu. Tidak mungkin lah Metro TV lalu kemudian meliput PKS, meliput PDIP begitu kan. Dia pasti mempromosikan partainya sendiri begitu. Bahkan laporan pengaduan ini diserahkan kepada Dewan Pers Jumat 20 Januari 2003 kemarin. Yanuar menyebutkan pengaduan ini mengenai pemberitaan HUT PDIP ke-50 yang digelar di Expo pada 10 Januari 2003 lalu. Adapun Media Indonesia dan Metro TV merupakan bagian dari media grup yang dipimpin oleh Surya Paloh. Ia juga merupakan Ketua Umum Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Ya dari dulu kemana aja begitu kok tidak ingat ini begitu. Sejak Pak Jokowi sudah jadi 2 periode ya, bahkan partai Metro TV sudah sering meliput oleh meliput dari keberhasilan Pak Jokowi begitu kan. Tetapi aneh juga kalau ini dilakukan begitu kan belum ada regulasi itu begitu sebenarnya. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa langkah ini sangat baik juga. Bagaimana caranya parpol itu tidak atau media-media itu tidak terafiliasi kepada parpol begitu. Tetapi
kebesaran mungkin orang yang punya media pasti akan terafiliasi ke partai begitu. Apalagi ya junjungannya seperti para buzzer yang punya kanal YouTube, dia pasti akan mempromosikan partai-partai yang menjadi junjungannya begitu kan. Jadi artinya maka di Hodari Podcast Rakyat ini ya adalah bentuknya news begitu. Bentuknya semacam berita, analisis, dan saya bacakan aspirasi dari masyarakat. Gitu aja sebenarnya begitu bagi kami. Membaca aspirasi masyarakat, berita yang aktual dan faktual, terus kemudian analisis begitu kan, memberikan komentar sebagai sarana kebebasan pendapat sebagai warga Indonesia yang berdemokratis begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.